Saudaraku, dengarkanlah gemerisik pasir yang membisikkan sebuah kisah baru. Di sebuah teluk yang berkilau di bawah matahari Arab, berdirilah sesuatu yang tak seharusnya ada. Bangunan megah bertuliskan satu nama, Wine, sebuah kasino. Iya, kasino pertama yang berlisensi resmi di Teluk Arab. Kalian tak salah dengar, letaknya bukan di Las Vegas, bukan di Macau, tapi di Uni Emirat Arab, di jantung negeri yang selama puluhan tahun menjaga kesuciannya. Sebuah negara yang selama puluhan tahun menegaskan satu hal, judi adalah haram. Kini tembok larangan itu dilanggar. Dan ketika para pekerja mulai menancapkan tiang-tiang bajah di atas pasir Al-Marjan Island, dunia Islam pun terheran. Apakah ini langkah berani menuju masa depan atau tanda bahwa bahkan negara Islam terkaya pun mulai menjual nilai sucinya demi uang? Uni Emirat Arab selalu dikenal sebagai wajah modern dari dunia Islam, sebagai mercusuar kemajuan yang tak tertandingi, negara dengan gedung tertinggi, pesawat termewah, dan kota futuristik di tengah padang pasir. Tapi di balik kemegahan Dubai dan Abu Dhabi, ada satu emerald kecil yang jarang terdengar, Ras Al Khaimah. Selama bertahun-tahun, wilayah ini tertinggal dari saudaranya di selatan. Tidak punya ladang minyak besar, tidak punya menara kaca yang menembus awan, hanya pantai, batu karang, dan harapan untuk ikut kaya seperti Dubai. Namun pada 2024, Ras Al Khaimah membuat keputusan yang mengejutkan dunia Arab. Mereka menandatangani kesepakatan dengan Wynn Resort, raksasa kasino asal Las Vegas untuk membangun resort senilai 5,1 miliar dolar Amerika lengkap dengan kasino pertama di kawasan Teluk. Sebuah taruhan yang menggemparkan seluruh penjuru mata angin. Langkah yang oleh sebagian analis disebut sebagai perjudian terbesar dalam sejarah Uni Emirat Arab. Sebab yang mereka pertaruhkan kali ini bukan sekedar uang, tapi identitas bangsa itu sendiri. Pulau Al-Marjan tempat berdirinya proyek ini bukanlah tanah alami, tapi hasil pengerukan laut lebih dari 1 dekade lalu yang diciptakan untuk menyaingi PM Jumairah di Dubai. Shopee dan kehilangan investor. Hingga datanglah Wynn Resort, membawa gemerlap Las Vegas ke pantai Arab, membawa janji baru menciptakan Las Vegas di Teluk Arab. Ketika rampung pada tahun 2027 nanti, kompleks ini akan memiliki pukul 15 kamar hotel mewah, 22 restoran internasional, pusat perbelanjaan seluas sekitar 12.000 m, dan 12 kolam renang yang menghadap laut. Di atas kertas ini akan menjadi magnet pariwisata yang bisa menggandakan jumlah turis dari 1,3 juta menjadi 3,5 juta per tahun pada 2030. Namun bagi sebagian warga, pembangunan ini seperti mimpi yang terasa salah arah. Karena di tanah yang menjunjung syariat Islam, kini berdiri tempat yang menjadikan dosa sebagai daya tarik wisata. Ras Al Khaimah selama ini bertahan lewat industri keramik dan farmasi. Industri halal yang stabil tapi kecil. Kini pemerintah menggantungkan masa depan ekonomi pada meja judi. Langkah yang disebut para pengamat sebagai strategi desperation economy. Ekonomi putus asa yang dihadapkan pada godaan kekayaan instan. Ekonomi yang dipacu oleh keputusasaan untuk bertahan di tengah kompetisi global yang brutal. Larangan berjudi adalah hal yang sakral di dunia Islam. Dalam hukum Uni Emirat Arab, praktik taruhan dilarang keras dan bisa berujung hukuman penjara. Tapi kasino ini muncul dengan justifikasi unik bahwa pembangunan kasino tersebut untuk turis, bukan untuk warga Emirat Arab. Memang lebih dari 90% populasi Uni Emirat Arab adalah ekspatriat atau orang asing yang bekerja di negara lain. Jadi dalil itu terdengar logis secara ekonomi. Namun dari sisi moral tetap saja terasa munafik. Bagaimana bisa negara yang melarang rakyatnya berjudi justru membangun tempat judi untuk orang lain? Pertanyaan itu menggema di media sosial dunia Arab. Meski tak ada satupun yang berani menyuarakannya di dalam negeri karena kritik terhadap pemerintah bisa berujung penjara. Masalahnya banyak warga lokal menolak bekerja di kasino karena alasan agama. Mereka tak ingin dikenal sebagai pelayan perjudian. Akhirnya ribuan posisi kerja akan diisi tenaga kerja asing. Artinya uang masuk tapi kesempatan keluar. Dan sekali lagi rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri. Menyaksikan nasibnya ditentukan oleh tangan-tangan asing.
Secara statistik, Ras Al Khaimah memang jauh lebih miskin dibanding Emirat lain. Tahun 2024, GDP per kapitanya hanya 31.000, sementara Abu Dhabi mencapai 79.000. Di balik angka-angka besar itu, banyak rakyat lokal masih kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan lulusan universitas pun sering bersaing dengan pekerja asing dari Asia Selatan. Pemerintah menjanjikan bahwa hasil kasino akan dikembalikan kepada rakyat lewat subsidi rumah, kesehatan, dan pendidikan. Tapi rakyat sudah pernah mendengar janji serupa dan hasilnya nihil. Banyak yang percaya bahwa keuntungan kasino justru akan menambah kekayaan elit penguasa, bukan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wayne memang mendapat hak eksklusif selama 15 tahun untuk mengoperasikan satu-satunya kasino di Ras Al Khaimah. Tapi keistimewaan itu bisa berakhir cepat karena pesaing sudah menunggu. Sementara di Abu Dhabi, MGM Resort sudah menyerahkan proposal lisensi kasino mendekati titik awal legalisasi di Dubai. Proyek megah MGM Grand Bellagio sedang dibangun. Namun, izin kasino resmi belum turun. Menandakan bahwa pemerintah mungkin menyiapkan skema hiburan yang tampak seperti wisata, namun bisa berubah menjadi industri kasino di balik layar. Jika dua kota itu benar-benar membuka kasino, maka proyek Ras Al Khaimah akan kehilangan daya tarik. Turis kaya tentu akan lebih memilih gemerlap Dubai ketimbang Emirat kecil di ujung utara yang infrastrukturnya masih terbatas. Beberapa analis bahkan menilai langkah Ras Al Khaimah ini lebih banyak untung bagi Wayne daripada bagi Uni Emirat Arab. Karena Wayne bukan sekedar membangun kasino. Mereka sedang menancapkan pijakan baru untuk ekspansi global. Sebuah strategi catur global di mana Ras Al Khaimah hanyalah bidak pertama. Dari pernyataan resminya, Wayne menyebut bahwa setelah proyek di Uni Emirat Arab selesai, maka 95% populasi dunia akan berada dalam radius penerbangan 8 jam dari salah satu restoran. Artinya ini bukan tentang Ras Al Khaimah, ini tentang peta dominasi global industri judi dan Teluk hanyalah pintu masuknya. Di Ras Al Khaimah, 2/3 pekerja kini beraktivitas di sektor jasa. Sebuah indikator bahwa emir ini telah jauh bergerak dari ketergantungan pada minyak. Itu berarti ketergantungan pada pariwisata akan semakin besar. Tapi pariwisata berbasis hiburan bukan tanpa resiko. Satu skandal atau pelanggaran moral bisa menghapus citra yang dibangun selama bertahun-tahun. Itulah kenapa para pengamat menyebut langkah ini bukan sekedar investasi ekonomi, tapi taruhan reputasi internasional yang nilainya jauh lebih besar dari miliar dolar. Ini adalah pertaruhan yang melibatkan harga diri bangsa di panggung dunia. Proyek ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga simbol benturan dua dunia, agama dan modernitas. Uni Emirat Arab ingin dikenal sebagai negara Islam yang progresif. Tapi setiap langkah modernisasi selalu berhadapan dengan nilai-nilai yang mereka agungkan sendiri. Kasino di Ras Al Khaimah adalah cermin dari dilema itu. Mereka ingin menjadi pusat pariwisata dunia, tapi tanpa mengorbankan citra Islam. Mereka ingin investasi miliaran dolar, tapi tak ingin disebut munafik. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa menyeimbangkan keduanya? Karena ketika moral menjadi fleksibel, lambat laun, uang akan jadi satu-satunya agama yang tersisa. Dalam dunia bisnis, mengambil resiko adalah hal biasa. Tapi di Uni Emirat Arab, resiko kali ini berbeda. Karena yang dipertaruhkan bukan saham, tapi nilai dan keyakinan. Mungkin bagi pemerintah, kasino hanyalah strategi ekonomi untuk menarik turis baru. Namun bagi dunia Islam, langkah ini adalah pesan yang dalam bahwa bahkan di tanah yang mengharamkan judi, uang masih bisa mengubah hukum. Kasino Al Marjan bukan sekedar gedung megah di tepi laut. Ia adalah monumen dari kompromi zaman modern, tempat di mana iman dan kapitalisme duduk di meja yang sama menunggu siapa yang akan kalah duluan. Dan sejenak, kita terdiam merenungi nasib di antara debu dan kemewahan. Dan pada akhirnya satu pertanyaan tersisa. Apakah Uni Emirat Arab sedang membangun masa depan atau justru sedang mempertaruhkan jiwanya? Karena pada akhirnya gurun selalu punya cara untuk menelan keserakahan. Seperti kota-kota kuno yang hilang di pasir, peradaban yang lupa pada nilai akan tenggelam pelan-pelan.
Bukan karena perang, tapi karena kehilangan arah. Dan mungkin bertahun-tahun dari sekarang ketika lampu-lampu kasino Al Marjan mulai redup, orang akan bertanya lagi, bukan seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tapi seberapa besar harga diri yang telah mereka jual. Inilah dilema Timur Tengah. Sebuah cermin yang menunjukkan wajah peradaban yang sedang berhadapan dengan fatamorgana kekayaan. Semoga kita semua mengambil hikmah dari gemerlap yang dibangun di atas pasir ini.